Halo, Hai, jumpa lagi di Bucin, bicara urusan cinta. Sebuah family channel bersama Chandra Tua. dan Mona Sugianto. Seperti biasa di Bucin kita akan membicarakan berbagai topik seputar pernikahan, keluarga, dan parenting. Baik, tidak terasa kita sudah di episode 3 ya, tanggal 14 Januari 2024. Nah, kita akan membahas tema yang khusus banget nih, Papi ya. Temanya adalah terima kurangnya, Dapatkan lebihnya. nah, apaan tuh gitu ya, kita akan bahas bareng. Ya. Nah, seperti biasa, Bucin direkam di studio Family Therapy Room, Home of Karuna at Familia Indonesia. Baik, nah seperti biasa kita tentu membahas tentang latar belakang. Kenapa sih Pih kita butuh membahas tentang prinsip ini? Silahkan. Baik. Jadi kalau Sobat Bucin ya, di yang pertama dan kedua episode sebelumnya itu dibahas ya tentang tujuan pernikahan ya. Kenapa sih kita menikah gitu ya? Itu perlu diingat-ingat. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatasi perbedaan. Jadi dengan mengingat mengapa kita menikah dan juga bagaimana kita mengatasi perbedaan, kita masuk ke prinsip ketiga. Prinsip yang ketiga ini tentang terima kurangnya, dapatkan lebihnya. Dan prinsip ini penting sekali supaya pernikahan itu langgeng ya. Oke, baik. Jadi untuk Sobat Bucin yang belum menonton terkait dengan tujuan pernikahan, silahkan menonton episode 1 ya, Bucin. Lalu kemudian mengatasi perbedaan, itu silahkan menonton episode 2. Ya. Nah, Mona, tadi kita sudah jelaskan tentang latar belakang gitu ya. Dan sekarang mungkin Mona bisa jelaskan sedikit fenomena-fenomena yang terjadi di keluarga-keluarga. Bagaimana kalau keluarga itu lupa dengan tujuan berkeluarga, sulit mengatasi perbedaan, dan lupa tentang prinsip mencintai. Silakan Ya, Mona. baik. Ya tentu dari hal-hal di sekitar kita bisa mengamati ya, juga termasuk dalam ruang konseling dan ruang psikoterapi di At Familia Indonesia. Cukup banyak keluarga-keluarga, terutama Pak Sutri ya, yang berjuang untuk pernikahan, yang kemudian sulit tadi untuk mengingat kembali tujuan awal mengapa menikah dan mengapa menikahinya orang itu gitu ya. Lalu yang kedua adalah mengatasi perbedaan dan lupa dengan prinsip mencintai. Jadi kesulitan dalam menerima. Mulai dari hal sederhana yang kelihatan. Paling sederhana misalnya kelihatan tuh tidak bisa respect. Tapi ya sulit untuk menghargai pasangan ya, jadi memandang rendah atau tidak suka. Bahkan ada pasangan dalam tanda petik nih Sobat Bucin yang dalam waktu 1-2 minggu menikah sudah tidak kuat karena ngelihat pasangannya ternyata jorok banget ya, ternyata kita nggak tahu di toiletnya nggak bersih misalnya gitu, atau kok orangnya ternyata tidurnya ngoroknya keras banget gitu ya, ngeganggu Padahal tidur. hal sederhana ya. Hal sederhana ya. Nampaknya, tapi ya, bagi pasangan kita belum tentu betul. sederhana. Bagi kita apaan sih kalau mencintai ya terima dong gitu ya. Tapi rupanya tidak semua orang akhirnya ada kesulitan. Itu dari yang sehari-hari ya. Tapi jadi tidak respect. Lalu yang jelas itu mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan. Jadi secara kognitif Pak Sutri yang menikah itu seringkali kemudian salah satu alat ukur dari kualitas pernikahan itu adalah kepuasan dalam pernikahan. Kepuasan dalam pernikahan itu adalah semacam evaluasi dari pasangan suami istri, jadi suami iya, istri iya, tentang pernikahan mereka. Ya, jadi seberapa puas. Itu adalah aspek kognitif ya, Sobat Bucin. Nah, banyak sekali yang kemudian akhirnya merasa tidak puas dengan pernikahannya. Ya, dampaknya apa kalau tidak puas? Banyak komplain, banyak mengeluh gitu ya. Terus ngelihat bahwa pasangannya tuh nggak oke ya, dan dia tidak senang akhirnya dengan pernikahannya. Dan dia mungkin banding-banding itu ya, iri. Betul, banding-bandingkan dengan mungkin dengan suaminya siapa. Apalagi kalau bandinginnya kemudian dengan aktor ganteng di drakor atau dracin ya. Waduh, kebanting banget ya. Nah, apalagi itu kan ceritanya cerita bikinan untuk memuaskan ego ya. Nah, tapi akhirnya langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, jangka pendek atau jangka panjang itu ngaruh, banding-bandingin. Dan kemudian yang kita tahu itu juga banyak menghancurkan pernikahan adalah perselingkuhan. Jadi ketika
ketidakpuasan dalam pernikahan itu terjadi, merasa unhappy juga secara emosi ya, merasa tidak happy juga di pernikahannya. Kemudian bertemu dengan orang yang dikatakan lebih ideal, Ya. lebih menyayangi, lebih pantas, lebih oke gitu ya. Akhirnya cheating ya, Nah, diam-diam. akhirnya kemudian cheating ataupun yang disebut selingkuh gitu ya, dan terjadi ketidaksetiaan. Ya, Ya. itu fenomena-fenomena yang mungkin terjadi akibat tadi gagal untuk mengetahui atau mengingat kembali tujuan pernikahan, gagal mengatasi perbedaan dan tidak Lupa. bisa akhirnya menerima pasangan Ya. begitu ya. Oke. Oke, sekarang Papi Chandra, sekarang saatnya kita berbagi pengalaman nih, sharing. Apalagi Papi Chandra yang menemukan prinsip ini dan mau membagi kepada Sobat Bucin. Jadi boleh nggak cerita pengalaman konkret nih, Papi Chandra menerima kekurangan saya, lalu kemudian mendapatkan lebihnya dari seorang Mona gitu. Saya sendiri banyak kekurangan, tapi boleh di-share pengalaman konkretnya apa, lalu seperti apa menerima. Oke, Sobat Bucin ya. Yang sederhana aja dulu ya. Jadi saya itu berusaha menerima perbedaan tuh antara panas dingin gitu ya. Jadi kalau Mona itu senang banget dingin, saya sebetulnya senang yang hangat-hangat. Itu sebetulnya adalah sebuah penderitaan gitu ya. Perjuangan sebetulnya ya. Ya, perjuangan ya. Karena itu bicara tentang habits ya. Badan kita tidak terbiasa dengan yang dingin-dingin, tetapi harus terbiasa dengan itu. Nah, dengan proses tersebut gitu ya, saya memang menderita sebetulnya. Tapi yang penting bagi saya, Mona itu moodnya setelah bangun tidur dia lebih nyaman gitu ya. Dengan dingin itu lebih nyaman gitu ya. Itu saya lihat bahwa dia dengan diterima begitu dia tidak mudah marah-marah gitu ya. Kemudian pengalaman sederhana lagi ya, ketika awal kita menikah itu lucu sekali gitu. Mona itu kalau dipeluk tuh dia bilang sesak napas gitu ya. Nah, sebetulnya saya tahu bahwa dia itu belum trust ya, belum menerima saya apa adanya gitu ya. Tapi itu adalah reaksi jujur dari dia. Nah, saya menerima hal itu dan saya pahami bahwa itu adalah sebuah proses. Nah, setelah proses itu lewat gitu ya, Mona yang ketagihan untuk dipeluk-peluk. Sekarang siapa yang ketagihan dipeluk ya? Jadi dapatkan lebihnya adalah sekarang minta peluk terus gitu ya. Sampai pusing ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya ini menurut saya bukti ya sinergi antara saya dengan Mona gitu ya. Jadi ketika awal kita menikah, itu saya tuh bilang sama Mona, Mona, kita bisa bersinergi loh. Kalau kita bisa bersinergi, wah kita itu pasti keren banget gitu ya. Dan saya mengajak Mona untuk waktu itu kita buat usaha ya, Enlighten ya Mona ya. Dan Mona itu tidak percaya, bahkan mentertawakan saya gitu ya. Ah, masa sih gitu ya. Dia sedikit mencibir gitu ya. Nah, tetapi ternyata dalam proses itu saya bisa membuktikan gitu ya. Dan akhirnya Enlighten berjalan dengan cukup baik gitu ya. Dan kemudian Mona melihat, oh ternyata benar juga gitu, dan akhirnya kita bisa bekerja sama dan bisa membangun Enlighten di awal gitu, dan hasilnya baik sekali. Dia berkontribusi sangat positif ya, dan kita berkinerja dengan baik ya, kerjasama dengan baik. Dan ternyata membuktikan bisa bersinergi ya. Ya. Pada waktu itu Enlighten adalah lembaga pelatihan ya, Sobat Bucin, dan itu berjalan dengan baik. Bahkan saya melepaskan pekerjaan saya dan membantu Chandra membangun Enlighten ini. Jadi full di betul. Enlighten. Jadi awalnya Mona tidak percaya, tetapi ketika dia melihat sebuah proses gitu ya, karena saya menerima dia gitu ya, dan dia akhirnya percaya, akhirnya mau melepas pekerjaan. Waktu itu Mona juga menjadi seorang kepala cabang asuransi. Ya, very good. Oke. Nah, kalau kamu sendiri apa, Mona? Oke, sepertinya saya tidak sebanyak Chandra pengalamannya, tapi bukan berarti tidak ada. Ternyata ada juga, gitu ya. Ya, jadi pada waktu awal-awal kami menikah, itu keadaan ekonomi kami berdua itu tidak seperti sekarang ya. Biasalah kalau cerita itu harus ada seret-seretnya dulu gitu ya. Mengawali pernikahan tuh betul-betul kami tuh dari dasar. Walaupun papa mama gitu ya, papa mama mertua
papa mama saya, kami sebetulnya sangat baik ya, sangat diterima. Tetapi kami memang memutuskan untuk mandiri lah, namanya udah membangun keluarga ya, walaupun papa mama sangat baik, tapi kan tetap harus mandiri dong gitu. Nah jadi kami merintis. Pada waktu itu ketika kami menikah, saya langsung keluar kerja. Chandra itu sudah tidak bekerja full time di perusahaan sebelumnya. Dan membangun usaha sendiri. Pada waktu itu usaha itu adalah berjualan ikan, betul-betul ikan gitu ya. Ikan tawar. Iya, ikan tawar untuk konsumsi ya. Jadi bukan jualan partai besar nih, tapi jualan ikan gitu ya. Terus ada ibu-ibu beli gitu ya. Kami punya tenda ikan gitu ya. Jadi ada tenda dan dia jualan ikan. Jadi dia itu betul-betul tukang ikan beneran gitu ya. Dan profesional sebagai tukang ikan, keren banget ya. Nah, pada waktu itu mungkin papa mertua gitu, mama juga cukup prihatin ya, artinya pendidikannya Chandra tinggi gitu. Saya juga lumayan oke ya. Ya gitu. Jadi tapi kok kayaknya dalam tanda petik jualannya ngenes amat gitu ya. Kan jualan ikan tuh bau loh gitu ya. Bau, udah gitu dapat duit kembalian tuh ribuan, 2.000-an, bau gitu ya. Bau ikan. Bukan kayak orang pulang dari bank itu duitnya lurus-lurus, bagus-bagus ya. Ini betul-betul dari beli 2 kilo, beli gurame lah, beli apa gitu. Betul-betul. Dan setiap pulang kerja, saya waktu itu masih bekerja di perusahaan asuransi, pulang kerja tuh saya mampir ke tenda ikan. Dia lagi beres-beres biasanya ketika sore itu gitu ya. Beres-beres tenda ikannya. Nah, di satu sisi ada di dalam hati saya itu sedih ya, lihat suami saya, aduh kasihan banget dia harus bekerja begitu. Lalu juga dia harus berangkat pagi beli ikan gitu ya, naik motor gitu ya. Saya gimana gitu waktu itu. Aduh suami saya, apa sih yang bisa saya bantu? Nah tapi apa yang saya lakukan adalah mendukung dia. Bahkan saya pandai membuat aneka makanan yang enak-enak dari ikan ya. Jadi pada waktu itu apa yang suami saya miliki, yang usaha kami itu diterima dan kemudian malah justru kita menikmati ya gitu ya. Kita menikmati dan kemudian dalam prosesnya seorang Chandra berjuang untuk kemandirian keluarga kami dan dia bisa mendirikan Enlighten dan kemudian ya luar biasa ya. Dari situ kami pindah ke Jakarta. Tadinya tinggal di Lampung ya. Nah itu sih pengalaman saya. Mungkin yang lain nanti kapan-kapan kalau ada waktunya. Kita cerita lagi. Iya. Nah, Mona, sekarang mungkin kita agak deep dikit ya. Jadi prinsip terima kurangnya, dapatkan lebihnya itu. Kira-kira dengan proses tersebut gitu ya, Mona apa sih dampaknya terhadap pribadi Mona gitu? Ketika saya diterima kurangnya ya. Gitu ya, apa yang terjadi pada saya gitu ya. Ya, rasanya tuh aman ya, Sobat Bucin ya. Kalau kita diterima meskipun kita kurang gitu ya, dengan semua kelemahannya rasanya tuh aman. Saya bisa menjadi diri saya sendiri apa adanya, tanpa takut ditolak, tanpa takut dimarahin, tanpa takut dipersalahkan. Itu yang pertama. Dan rasa aman itu ternyata enak. Rasa aman itu luar biasa ya. Membuat betah, membuat ya aman ya. Rasanya kayak apa sih gitu ya. Apalagi dingin terus. Jadi moodnya enak. Lalu yang kedua, dengan aman itu, selain aman saya merasa dicintai. Saya merasa Chandra ya walaupun setiap tidur gitu ya, dia pakai bawa perlengkapan, sweater, ada kupluk juga. Masih pakai selimut, ada selimut tipis, ada selimut tebel gitu ya. Kaos kaki juga, pokoknya kayak dikutup gitu ya. Tapi dengan perlengkapannya itu, saya berusaha untuk gimana Pi, mau dikecilin nggak AC-nya? Atau udahlah nggak usah pakai AC aja, aku matiin dulu gitu. Tapi dia nggak mau, karena dia tahu itu akan membuat saya nggak enak tidurnya gitu ya. Dan bagi dia penting saya itu tidur enak gitu. Nah saya menghargai sekali dan saya merasa jadi dicintai. Dia mementingkan saya, dia mendahulukan saya, dia memperhatikan apa yang saya butuhkan. Dan rasa dicintai itu nyaman banget, ya enak banget. Nah, sehingga saya menjadi pribadi yang merdeka. Waktu di episode sebelumnya, Chandra pernah mengatakan kalau salah satu perbedaan saya dan Chandra adalah saya itu ngomongnya jeplak.
nggak pakai filter, Yeah. kurang difilter, bebas, merdeka. Tapi memang begitu, memang saya merdeka. Artinya maksudnya saya mau membahas tentang kemerdekaan sebagai dampak dari diterima. Saya menjadi pribadi yang merdeka. Nah, saya menjadi pribadi yang merdeka, menjadi diri saya sendiri, juga termasuk bisa mengaktualisasikan diri saya dengan penuh. Jadi ketika kami awal-awal menikah dulu, kami kan punya anaknya lama ya. Setiap mati lampu, apa yang kita lakukan, Pi? Kalau nggak makan nasi goreng, segitaran. Iya, kalau nggak makan nasi goreng ya, main gitar, nyanyi-nyanyi gitu ya, kayak orang gak waras lah pokoknya ya. Main kartu, main ludo. Sama sepupu-sepupunya Chandra, atau sama papa mama mertua gitu ya. Wah, seru banget itu saat-saat yang indah, apalagi di Lampung dulu sering mati lampu ya. Tapi ketika mati lampu kita udah tahu gitu, gitar mana gitu ya, langsung kita main. Nah, merdeka, dan karena merdeka itu saya ingin memberikan kontribusi lebih terhadap pernikahan kami, terhadap keluarga. Waktu itu kami tinggal sama papa mama mertua ya di Lampung, di tempat papa mama, dan apa ya, saya sangat merasa dicintai juga dengan merdeka itu. Papa mama sangat menerima saya, mereka menantikan main gitar bareng gitu, dan mama mertua saya suaranya bagus banget dan kami nyanyi bareng. Saya berusaha untuk memberikan kontribusi lebih, apa yang bisa saya bantu, apa yang saya bisa lakukan. Dengan menjadi pribadi yang merdeka itu saya menjadi total ada di sana. Yes. Dan dengan total ada di sana, sepertinya ketulusan itu ya terasa ya gitu ya. Jadi kalau tidak pura-pura, dan kalau orang lain ngelihat gitu ya, gimana sih hubungan sama mertua gitu, tinggal sama mertua itu kayak apa, saya sudah pernah merasakan seperti apa tinggal sama mertua, dan sangat indah tinggal sama mertua. Mertua saya baik papa atau mama mertua sangat lovely ya, sangat mencintai, sangat bijak, mereka sangat luar biasa. Nah, itu tadi merdeka. Dan yang terakhir, saya jadi bertumbuh. Saya menjadi pribadi yang memang sudah senang belajar, tapi jadinya semakin senang belajar. Kenapa? Karena semua energi saya digunakan untuk bertumbuh atau berkembang, untuk hal positif, untuk mencintai, untuk berkarya, untuk memberi lebih, untuk berkontribusi. Tidak digunakan misalnya untuk sakit hati, untuk mengeluh, untuk ngomongin orang misalnya. Sehingga pesat ya bertumbuh gitu. Dan itu yang saya rasakan sebagai sebuah kenapa saya mengatakan bahwa keluarga saya adalah charger utama saya. Chandra dan anak-anak saya itu mereka adalah bahan bakar untuk semua energi saya. Kata orang energi saya besar gitu ya. Tapi kenapa bisa ada energi besar itu dari mereka? Gitu. Ya itu Papi, dampak dari diterima. Oke. Kalau dari Mona ketika menerima saya di awal itu hampir sama, yang intinya bertumbuh gitu ya. Jadi dengan penerimaan Mona, dengan kondisi saya waktu itu di awal, maka saya punya keberanian untuk melakukan lebih baik. Makanya kita buat Enlighten ya setelah itu. Ya. Oke, Papi, kalau gitu boleh nggak disimpulkan dari sesi kita kali ini, episode ini? Ya. Nah, jadi Sobat Bucin, supaya pernikahan kita itu langgeng gitu ya, pertama kita memang perlu selalu ingat tujuan mengapa kita menikah. Dan kemudian kedua, bagaimana kita berusaha menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, yang ketiga, menerapkan prinsip mencintai, yaitu terima kurangnya, dapatkan lebihnya. Oke, baik. Jadi itu kesimpulannya. Semoga Sobat Bucin dalam pernikahan dan relasinya menjadi lebih berkualitas karena mengingat tujuan pernikahan, bisa mengatasi perbedaan, dan menerapkan prinsip mencintai, yaitu menerima kurangnya, dapatkan lebihnya. Ya. Artinya menerima dulu ya, betul, baru dapatkan lebihnya. Ya. Bukan mau lebihnya dulu gitu ya, menuntut dulu. Oke, baik Sobat Bucin, kami mengundang Sobat Bucin juga untuk berinteraksi bersama di Bucin setiap kali episode-episode Bucin melalui Bucin Sapa, Bucin Kisah, dan Bucin Kupas. Sobat Bucin bisa memberikan pertanyaan, menceritakan kisah yang ingin dibagikan kepada Sobat Bucin lainnya, maupun menyapa sesama Sobat Bucin. Silahkan saja bila ingin menggunakan channel kami ini untuk berinteraksi. Silahkan gunakan alamat email bucinfamilychannel@gmail.com, silahkan di bawah ya, dicek, dan WA chat only
di 0812 1784 6280. Ya, silakan digunakan untuk kita berkomunikasi. Begitu Pak Chandra? Sip. Ya. Nah, Mona, sekarang kira-kira oleh-oleh apa untuk sobat bucin kita ini? Oke, baik. Jadi tolong Sobat Bucin dibahas bersama pasangan, dicari dari pengalaman nyata ya, dalam kehidupan pernikahan. Apa sih pengalaman dalam menerima kurangnya dan mendapatkan lebihnya di dalam pernikahan Sobat Bucin? Atau walaupun masih pasangan pacaran juga boleh. Boleh ya. Untuk calon pasutri juga boleh kepada pasangan dilihat apakah ada pengalaman menerima kekurangannya dan mendapatkan lebihnya. Ya. Itu semoga bisa menjadi oleh-oleh yang bermanfaat untuk Sobat Bucin. Gitu ya, Papi? Langsung dengan pengumuman, Mona? Oke, baik. Sebagai pengumuman, kita akan berjumpa kembali di episode 4 di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 19 WIB dengan tema Seleksi Pasangan Hidup. Oke, ini juga tema yang seru banget ya, Menarik tentang sekali. seleksi pasangan hidup. Baik Sobat Bucin, sampai jumpa. Selamat bertemu kembali. Bye. Bye.